dari sistem itu gitu. Ya, kita coba kesesuaian dari aplikasi Sirekap yang dikeluarkan oleh KPU Pusat. Kita harus melakukan scanner di sana dari hasil suara pilihan presiden. Hasil dari TPS 14 itu suara 01 itu 134. Begitu kita scanner, ternyata data 01 itu cuma satu. Pasangan 02 di TPS 14 itu 65. Tapi di sini terbaca 551. Padahal DPT kita cuma 231. Yang masuk akal. Nah, terus di pasangan 03 di TPS 14 itu ada 6. Di sini tercatat 111. Nah, di sini kita akan melakukan submit. Tapi di sini kita ada bingung gitu untuk meneruskan. Sedangkan yang lainnya harus di scanner juga gitu. Begitu. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja beberapa video yang beredar hari ini. Katanya ya ada dugaan kecurangan ya. Suara Prabowo 62 jadi 951 katanya. Hitungan versi KPU beda dengan hasil C1. Jumlah suara Prabowo sudah dikunci, tidak bisa diedit oleh petugas, katanya begitu ya. Apakah benar seperti itu? Kita lihat saja begitu kan. Ini videonya. Apakah ini benar atau tidak? Tapi yang jelas ya dari video-video yang beredar ini sudah tidak bisa begitu kan. Dikunci di situ begitu. Tidak bisa diedit lagi begitu kan. Ya kita tunggu jam kerja begitu. Tapi biasanya kalau viral seperti ini bisa kok begitu. Ya apakah ada kecurangan atau apa? Ya kita lihat saja begitu kan ya. Karena nampaknya hari ini beredar video-video ya yang kemudian ada surat suara terus kemudian pakai paku dan sebagainya, itu menjadi cukup viral begitu kan. Tapi kenyataannya kalau data itu sudah sudah dicoblos seperti itu, walaupun sudah masuk ke KPU, maka kemudian mereka tetap dianggap menang begitu kan. Walaupun ada video-video yang beredar hari ini begitu ya. Jadi kita tunggu saja begitu. Jadi bahkan dalam beberapa video lagi begitu kan. Ini penting katanya, info kecurangan pemilu. Dalam beberapa video ini mengatakan hasil scan ya Sirekap itu menunjukkan angka yang berbeda. Bahkan error sistem atau bagian dari kecurangan. Adakah tips lain yang mengalami hal yang sama? Ini menjadi pertanyaan penting. Apakah ini ada kecurangan atau tidak? Nah, mari kita kawal suara rakyat di situ begitu kan. Lantas bagaimana dengan KPU? KPU harus memberikan klarifikasi begitu kan. Ini data yang tidak bisa ini. Sikap yang dikeluarkan KPU begitu kan ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan hasil C1. Jumlah DPT 232 pemilih. Ya 01 132 suara, 02 65% berubah ya. 01 berubah jadi 1 suara, 02 menjadi lebih 55 suara dan 03 menjadi 111 suara. Benarkah seperti itu begitu kan ya? Dari beberapa video-video yang beredar hari ini cukup menjadi perhatian sebenarnya, tapi akan ini ditindak? Nah, itu pertanyaan ya. Apakah ini ditindak begitu? Tapi yang jelas dari tahun-tahun kemarin, kalau di KPU sudah diputuskan menang, maka itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun begitu. Walaupun ada kecurangan-kecurangan misalnya. Karena apa? Karena orang itu menganggap bahwa tidak mungkin 02 yang curang juga. Ada 01, ada 03, pasti seperti itu anggapan mereka begitu kan. Walaupun toh pada hakikatnya ya kita lihat saja 01 saya kira tidak ada beredar kecurangan-kecurangan itu begitu. Tapi nampaknya ini menjadi cukup perhatian begitu bagi kita bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi begitu kan ya. Dari data ini mari kita baca. Informasi seperti ini harap diperbanyak dari seluruh Indonesia. Kumpulkan semua bukti kecurangan. Kecurangan harus dilawan katanya ya. Bahkan ketua KPU-nya ini dari siapa sih sebenarnya ya, gelembungkan juga sesuai jumlah yang digelembungkan 02. Ini komentar dari netizen. Ada juga berkomentar, wah ini kalau curang ini gimana bang? Ya sedangkan data yang sudah masuk Prabowo sudah menang.
Ya kita saja kan masih ada MK di situ begitu kan ya. Kalau MK-nya netral, semuanya berasumsi dasar kecurangan, bukan tidak mungkin ini akan ada pemilihan ulang di berbagai daerah yang rawan. Misalnya di Madura misalnya. Di Madura ini cukup rawan sebenarnya untuk begitu kan, untuk kemenangan salah satu calon karena beredar video dan bahkan menjadi trending ya, menjadi trending di X. Apakah ini akan ditindak? Ya, kita lihat saja. Kalau KPU-nya legowo ini semua netral begitu kan, bisa saja ditindak atau bisa saja itu pemilihan ulang begitu kan. Wah, kalau ada pemilihan ulang maka akan terjadi apa? Saya yakin kalau pemilihan ulang, kalau memang benar-benar diawasi begitu kan ya, itu menjadi cukup dominan, setara antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Di situ. Maka hal-hal demikian ini yang ditakuti oleh mereka begitu kan ya. Jangan sampai ada 01 misalnya, ada foto atau video yang beredar bahwa akan terjadi kecurangan. Itu akan sama. MK itu akan memutuskan ketika mereka benar-benar ada kecurangan. Tapi kalau ada 01, 03 juga curang, maka ini dianggap nol. Dianggap tidak bisa ditindak karena sama-sama curang di situ begitu kan. Bahkan alibinya mungkin ya suruh siapa nggak curang dari awal. Kan kira-kira seperti itu begitu. Maka hal demikianlah ya sulit untuk terjadi terjadi putaran kedua, terjadi terjadi untuk pemilihan ulang kecuali memang ya mereka sudah tidak ada kecurangan dari 01 dan 03. Kalau hanya 02 misalnya ada kecurangan, ya 01 kan pasti dilihat di situ begitu kan. Ya 02 akan mencari bukti kecurangan juga begitu. Jadi sama-sama ada kecurangan, apakah MK akan menindak itu? Nah, itu menjadi pertanyaan penting. Kalau memang ini didesak, ya bukan tidak mungkin akan terjadi tindakan di situ begitu kan. Tapi saya rasa sejak 2010 sampai sekarang walaupun ada kecurangan-kecurangan itu tidak pernah ditindak atau mereka menganggap bahwa sama-sama curang begitu. Artinya MK bisa memutuskan hal sedemikian. Tapi kita tunggu saja begitu kan ya. Kalau netral bisa saja begitu. Bahkan ya ada yang mengatakan berubah sendiri gitu Kak, kok bisa katanya ya. Terus kemudian ada yang mengatakan ya jangan ganggu KPU ya, KPU lagi tidur nyenyak. Ini gimana begitu kan? Padahal kan videonya ini sudah beredar begitu kan ya. Ya semoga KPU bisa mendengarkan ini begitu ya. Karena apa? Karena nampaknya kalau KPU ya ini misalnya di daerah Madura misalnya ya di TPS misalnya TPS berapa begitu atau wilayahnya di mana. Nah, di situ biasanya KPU akan memberikan sesuai dengan data itu ya. Kalau memang tidak viral ya semuanya tidak viral, cukup diam saja, maka KPU akan ya santai-santai aja mereka. Mereka akan menindak ya daerah-daerah yang kemudian viral. Nah, ini menjadi penting juga begitu. Maka semuanya harus diviralkan kalau tidak sesuai dengan data yang ada di KPU begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat itu jangan diam. Kita harus viralkan. Maka semakin viral maka semakin pula KPU itu ya semakin blank di situ begitu kan. Ya, kalau semuanya datanya sudah sesuai dengan C1 ya tidak mungkin mereka akan berubah dengan yang lain begitu kan. Tapi kita tunggu saja klarifikasi dari KPU apakah ini benar atau tidak. Tapi yang jelas data-data itu cukup menjadi perhatian begitu kan. Cukup data-data itu cukup sudah disampaikan beberapa video-video yang beredar begitu. Ini pasti banyak nanti begitu kan ya. Ya sekitaran 2 bulan ya mungkin bisa kelar untuk bisa menentukan siapa sih sebenarnya presiden ini. Ya 1 bulan masih saya rasa masih belum cukup begitu kan. Karena masih ada sengketa, masih berbagai kecurangan-kecurangan akan diungkit di situ begitu kan. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.